Simulasi pembelajaran IPAS SD kelas 3. Hubungan yang unik pada makhluk hidup. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bapak ingin mengabsensi terlebih dahulu untuk yang kehadiran absen pertama. Andri, apakah hadir? Hadir. Terus ada Dede, ada Nadia, Hadir. yang terakhir ada Restia, hadir. Semua hadir ya hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran sebagai sikap saudara kita, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu untuk anak-anak. Silakan berdiri. Ya, semuanya. Nah, sebelum ke pembelajaran di sini biasanya kelas lain itu membuat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, nanti Bapak ingin kalian memberi saran kepada Bapak kesepakatan yang kita harus taat di dalam pembelajaran. Nah, untuk anak-anak, apakah ada yang bisa memberi saran kepada Bapak? Nanti. Tidak boleh ribut di kelas. Yang lain sepakat, tidak boleh ribut di kelas. Bapak. Yang kedua, Dedek. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Yang lain gimana? Sepakat. Terus yang ketiga? Tidak. Tidak boleh manggil teman. Sepakat? Sepakat. Berarti semuanya sudah sepakat ya terkait dengan aturan yang harus diterapkan. Nah, sebelum itu juga Bapak ingin tanya, apakah kebaikan yang sudah kalian lakukan pagi ini? Ada yang mau jawab? Nadia? Masih makan aja. Bagus. Kebaikannya sangat ini ya kepada hewan terutama. Terus ada Membantu ibu. bantu ibu. Membantu ibu ngapain nanti? Membantu ibu karena sebelum berangkat sekolah saya ada pakaian. Oh, bagus sekali ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak ada sebuah gambar. Nah, kalian bisa melihat gambar apa? Nyamuk. Nah, itu nyamuknya ada di mana? Di tangan itu udah di kulit. Jadi bagus sekali. Nah, kalian kan bisa nyamuk bisa melihat gambar di depan ada nyamuk di tangan manusia. Nah, Bapak ingin bertanya, apakah gambar tersebut ada hubungan makhluk hidup yang menguntungkan atau dirugikan? Dirugikan. Siapa yang dirugikan? Manusia. Manusia, betul sekali. Kalau diuntungkan apakah ada? Ada. Nyamuk. Oh, bagus sekali ya semuanya. Nah, maka dari itu di sini kita akan belajar mengenai hubungan unik pada makhluk hidup. Tetapi sebelum itu kita membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau membantu Bapak untuk membaca? Restia, silakan. Baik, yang pertama. Oke, bagus sekali ya Restia. Selanjutnya, yaitu ada video pembelajaran. Nah, Bapak akan memberikan video pembelajaran kepada kalian. Nanti kalian boleh mencatat jika ada yang penting atau mengingat. Dari pembelajaran tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan. Sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian sebagai permasalahan kalian dalam pembelajaran hari ini. Di mana, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui jenis hubungan antar makhluk hidup? Nah, nanti itu kalian akan menjawab dengan lembar kerja yang nanti akan buat di mana nanti itu akan digunakan sebagai tugas kalian untuk menjawab lembar kerja peserta didik kalian atau KPD. Tapi sebelum itu di sini Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu
Bapak mempunyai sebuah kartu yang Bapak namakan dengan karsis, yaitu kartu simbiosis, di mana terdapat ada gambar hewan atau tumbuhan terkait dengan hubungan dari makhluk hidup tersebut. Nah sekarang Bapak akan membagikan pada kalian kartu ini. Oh ya, sebelum itu Bapak akan membagi kalian jadi kelompok. Di sini ada 4 orang, berarti Bapak akan membagi kalian jadi 2 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, Restian sama Bu Nadia. Untuk kelompok yang kedua, Andri sama Dede. Apakah sepakat? Sepakat. Baik. Untuk kelompok yang pertama, baik, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Kalau LKPD yang harus kalian buat di mana? Tadi Bapak kan sudah memberikan kartu simbiosis, terus kalian analisis kartu simbiosis tersebut di mana, berapa nama hewan. Nah, pada kolom pertama buat dalam satu kartu simbiosis itu dianalisis hewan apa aja, terus siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, terus apakah ada yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Apakah paham? Paham. Silakan mengerjakan ya. Baik, semuanya apakah sudah selesai? Sudah. Baik, di sini Bapak ingin kalian mempresentasikan maju ke depan. Nah, siapa yang mau duluan? Dede. Silakan. Jadi di sini kita akan presentasikan strategi yang sudah kita buat, di mana di sini kita mendapatkan kartu simbiosis, ada kata dan hubungan air dengan burung, lover dan buaya, dan kucing dan kutu. Jadi yang pertama itu buaya dan burung. Jadi termasuk ke dalam simbiosis mutualisme. Mengapa demikian? Karena buaya dan burung ini sama-sama diuntungkan. Kemudian di sini siapa yang diuntungkan? Yaitu buaya dan burung. Kemudian kutu dan kucing termasuk dalam simbiosis parasitisme, karena kutu itu menghisap darah dari kucing untuk makan, sedangkan kucing itu dapat merasa gatal. Kemudian siapa yang diuntungkan itu adalah kutu, kemudian yang dirugikan adalah kucing. Kemudian yang terakhir ada kata dan tumbuhan air, termasuk dalam simbiosis komensalisme, karena kata itu diuntungkan karena dia dapat berteduh di atas daun, sedangkan daun itu tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Oke. Untuk dari kelompok yang presentasi, apakah milih tanggapan? Tidak. Oke, silakan juga ya yang kita kasih kekurangan sekali lagi. Ya, kelompok yang pertama. Perkenalkan, nama saya Nadia. Perkenalkan, nama saya Guntur. Di sini kami akan menjelaskan LKPD mengenai simbiosis. Untuk yang pertama ada makhluk hidup yaitu lebah dan bunga, di mana ini merupakan simbiosis mutualisme karena lebah dapat menghisap nektar dari bunga dan bunga dapat dibantu proses penyembuhan. Yang kedua ada ikan remora dan penyu. Yang diuntungkan itu adalah ikan remora, tapi penyu tidak diuntungkan atau dirugikan. Ini termasuk simbiosis komensalisme. Dan yang terakhir itu ada mangga dan penalu, termasuk simbiosis parasitisme karena penalu hidup hubungan dan mengembangkan diri. Oke. Jika ada presentasi, apakah boleh kita tanggapan? Tidak. Oke.
pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang yaitu kesimpulan. Nah, siapa yang mau memberikan kesimpulan kepada Bapak? Jadi, Boleh Mas teman? boleh. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, dari kita kan membahas tentang simbiosis, di mana simbiosis itu merupakan usaha makhluk hidup itu untuk bertahan di lingkungannya. Di mana yang pertama itu ada simbiosis mutualisme, yang mana merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya itu seperti kupu-kupu dan juga bunga. Kupu-kupu itu dapat mendapat makanannya, lalu bunga itu dibantu untuk berkembang biakannya. Lalu yang kedua itu ada simbiosis komensalisme, di mana merupakan hubungan satu belah pihak itu mendapatkan keuntungan dan satunya itu tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Contohnya itu anggrek yang menginjak di pohon mangga. Jadi anggrek itu dapat mendapatkan sinar matahari, lalu pohon mangga itu tidak mendapatkan kerugian dari adanya pohon anggrek tersebut. Dan yang terakhir itu simbiosis parasitisme, di mana hubungan ini itu ada satu yang menguntungkan dan satu yang merugikan. Contohnya itu ada kutu dan juga kerbau. Jadi kutu itu diuntungkan, dia bisa tinggal di badannya kerbau dan mendapatkan makanan berupa darah yang dimiliki oleh kerbau. Tapi kerbau itu mengalami kerugian karena dia masih terganggu dan juga badannya gatal-gatal karena kutu. Oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran, di sini Bapak akan membuat suatu refleksi di mana baik sebelum menutup pembelajaran di sini Bapak kayaknya kalian terlihat sangat murung ya. Jadi di sini Bapak ingin mengajak kalian untuk melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya itu simple saja. Nah, nanti salah satu perwakilan dari kalian maju ke depan dan memperagakan suatu gerakan hewan. Dan teman-teman nanti akan menjawabnya. Apakah paham? Paham. Siapa yang mau maju? Selanjutnya yaitu di sini Bapak ingin melakukan refleksi terkait dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, refleksinya itu yaitu simbiosis apa yang paling menarik dan apakah kalian pernah melihatnya? Ada yang bisa bantu Bapak? Sebelum menutup di sini Bapak ingin memberikan suatu refleksi kepada kalian dan kalian bisa menjawabnya terlebih dahulu. Nah, nanti langsung ditutup. Oh ya, maaf, evaluasi ya. Refleksi. Baik, Nana, apakah sudah selesai? Sudah. Ya. Selanjutnya yaitu sebagai penutup kita, di sini kita akan bernyanyi bersama, bernyanyi juga kita suruh. Untuk adik-adik bisa berdiri, kita bernyanyi bersama dulu. Baik, di sini Bapak ingin mengingat sekali lagi bahwa minggu depan kita akan mempelajari mengenai Fotosintesis. Oke, betul sekali ya. Untuk sekarang, yuk kita tutup sekarang pembelajarannya. Silahkan, ketua kelas. Sebelum kita mulai kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa adalah doa yang besar. Rama Sati. Oh, Sati. Makasih. Doa. silakan ya.